Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan zahir dan muawwal. Yang pertama, pengertian secara istilah usul fikih. Secara istilah usul fikih ada istilahnya, yaitu yang artinya kuragu-ragukan di antara dua perkara atau dua lafaz, sedangkan salah satunya adalah lebih jelas. Maksudnya adalah satu lafaz yang bisa diartikan dengan dua makna, tetapi tinjauan dari segi bahasa menunjukkan bahwa salah satu maknanya artinya lebih jelas atau lebih menonjol pada lafaz tersebut daripada makna yang lainnya. Kemudian ada menurut Al-Basdawi. Al-Basdawi memberikan definisi sebagai berikut, yang artinya suatu nama bagi seluruh perkataan yang jelas maksudnya bagi pendengar melalui bentuk lafaz itu sendiri. Lalu kemudian ada definisi yang dikemukakan oleh Al-Sarakhsi, yang artinya sesuatu yang dapat diketahui maksudnya dari pendengaran itu sendiri tanpa harus dipikirkan lebih dahulu. Dari definisi yang tadi, dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan zahir itu adalah suatu lafaz yang dengan mendengarkan lafaz itu pendengar bisa langsung mengerti apa maksudnya tanpa perlu berpikir dan tidak bergantung pada petunjuk lain. Kemudian selanjutnya muawwal atau takwil. Nah, muawwal menurut kamus istilah fikih adalah memindahkan makna lafaz zahir Al-Quran kepada yang mungkin dapat diterima oleh akal dari makna harfiahnya. Lalu kemudian, pengertian muawwal dalam penggunaan istilah itu suatu usaha untuk memahami lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan memahami arti atau maksud sebagai kandungan dari lafaz itu. Dengan kata lain, muawwal berarti mengartikan lafaz dengan beberapa alternatif, kandungan makna yang bukan makna lahiriahnya. Bahkan penggunaan secara masyhur kadang-kadang diidentikan dengan tafsir. Nah, kemudian yang kedua, takwil menurut bahasa. Nah, ini adalah menjelaskan sesuatu yang kembali kepadanya sesuatu hal. Dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, yang artinya, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, itu. Kemudian ada juga yang ketiga, menurut istilah ulama usul takwil, ialah memalingkan lafaz dari zahirnya lantaran ada dalil, dan termasuk sesuatu yang telah ditetapkan, yaitu bahwa asal sesuatu itu tidak memalingkan lafaz dari zahirnya tidak benar kecuali apabila didasarkan kepada dalil syara' yang berupa nas atau qiyas, atau didasarkan kepada jiwa pembentukan hukum atau prinsip-prinsip umum. Nah, apabila takwil itu tidak didasarkan atas dalil syara' yang sahih, bahkan didasarkan kepada hawa nafsu, tujuan-tujuan khusus, dan menguatkan sebagian pendapat, maka takwil itu adalah tidak benar, bahkan merupakan permainan terhadap undang-undang dan teksnya. Begitu juga apabila takwil itu bertentangan dengan nas yang jelas atau sahih, atau berupa takwilan terhadap sesuatu yang tidak dikandung oleh lafaz. Kemudian ada bentuk-bentuk pembentukan hukum zahir dan muawwal. Hukum zahir. Hukum zahir yang dimaksud dengan hukum zahir adalah dalam hal bagaimana kita boleh atau harus berpegang pada makna yang zahir, dan dalam keadaan bagaimana pula kita boleh meninggalkan arti zahir. Nah, para ulama usul fikih memberi hukum tentang pemakaian lafaz zahir sebagai berikut, yang artinya zahir itu adalah dalil syar'i yang wajib diikuti kecuali terdapat dalil yang menunjukkan lain daripadanya. Maksudnya, apabila tidak terdapat alasan yang kuat untuk mendorong pertakwilan sesuatu lafaz, maka lafaz zahirnya lah yang dipakai sebagai dalil dan yang wajib kita ikuti. Yang kedua, ada hukum muawwal. Hukum muawwal. Landasan umum takwil adalah mengamalkan dalil sesuai konteks bahasanya dan mengambil ketetapan hukumnya. Takwil itu mencakup berbagai kemungkinan yang berasal dari akal, bukan bersumber dari bahasa. Takwil tidak akan ada kecuali dengan dalil. Nah, untuk menghindarkan dari kesalahan dalam berijtihad, sebagai cara mengistimbat hukum dari nas dengan menggunakan takwil, ada 3. Yang pertama, jika arti nas itu sudah tentu mengandung hukum, jelas dan dalalahnya qat'i, maka tidak boleh ditakwilkan dengan akal. Yang kedua, jika arti nas yang zahir itu berarti umum, atau berarti zoni, yang tidak pasti, nah ini wajib diamalkan sesuai maknanya. Yang ketiga, dibolehkan mengubah arti dari yang zahir kepada arti yang lain sepanjang berdasar pada dalil, bahkan diwajibkan untuk mengompromikan berbagai nas yang saling bertentangan. Kemudian di sini ada implikasi penerapan hukumnya. Nah, untuk mengetahui hukum yang tersirat di balik suatu lafaz dibutuhkan suatu pengkajian yang menggunakan ra'yu.
Di sini diperlukan daya nalar untuk mengetahui hakikat dan tujuan suatu lafaz dalam Al-Quran, yang memungkinkan untuk merentangkan hukum yang berlaku dalam lafaz tersebut kepada kejadian lain yang bermunculan di balik lafaz ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, perentangan suatu lafaz kepada maksud lain dapat dilakukan dengan semata pemahaman lafaz. Dalam usul fikih, cara seperti ini disebut menggunakan kaidah mafhum muwafaqah atau mafhum mukhalafah. Untuk kedua, perentangan kepada maksud lain tidak dengan semata pemahaman lafaz, tetapi tergantung ada pemahaman alasan hukum atau ilat. Cara perentangan lafaz dalam bentuk ini disebut menggunakan kaidah qiyas. Namun, di suatu ketika untuk mewujudkan suatu kemaslahatan yang lebih banyak, mujtahid mencoba mencairkan kaitannya kepada yang lain walaupun kaitan tersebut tidak kuat. Hukum dari kejadian baru yang muncul dikaitkan secara langsung kepada kejadian yang ada kepastian hukumnya dalam nas, dan kaitan itu harus jelas dan pasti serta kuat. Dalam bentuk ini mujtahid akan menemukan hukum lain dari seandainya ia menggunakan cara qiyas yang biasa. Cara yang ditempuh mujtahid ini dalam usul fikih disebut dengan istilah istihsan. Nah, kemudian ada contoh ini menurut metode Asy-Syatibi. Nah, yang pertama ada 4 ya metode yang menurut pandangan Asy-Syatibi dalam penetapan hukum Islam, yaitu yang pertama al-qiyas, yang kedua istihsan, yang ketiga maslahah mursalah, yang keempat sad zariyah. Nah, adapun metode penetapan hukum Islam verbal merupakan metode langsung dalam memahami petunjuk-petunjuk dari bentuk-bentuk bahasa nas-nas hukum Islam. Dan menurut pandangan Asy-Syatibi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada amar dan nahi, dan 2 dolalah al-faz al-ahkam, yang ketiga muhkam mutasyabbih, yang keempat mujmal mubayyan. Kemudian ada menurut Adib Shalih. Menurut Adib Shalih, takwil banyak berlaku pada bidang hukum Islam. Misalnya menakwilkan suatu lafal dari makna hakikat kepada makna majaznya, menakwilkan lafal mutlak kepada pengertian muqayyad, menakwilkan suatu bentuk perintah kepada pengertian selain hukum wajib, dan memalingkan pengertian suatu larangan kepada hukum selain haram. Kemudian ada contoh kaidah. Contoh lafaz zahir terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Ayat ini datang menurut konteks kalimatnya untuk mengharamkan riba dan untuk menjelaskan perbedaan antara riba dan jual beli. Nah, tetapi dari zahirnya, lafaznya mengandung pengertian diperbolehkannya jual beli. Kemudian ada contoh lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Nah, kaidah yang berlaku di sini adalah wajib mengamalkan pengertian zahir dari suatu ayat atau hadis selama tidak ada dalil atau qarinah yang memalingkannya kepada pengertian yang lain. Jika ada qarinah yang menunjukkan pengertian lain, lafal zahir bisa ditakwilkan atau dipalingkan pengertian lafal itu dari maknanya yang zahir kepada makna yang lain yang tidak zahir atau tidak cepat dapat ditangkap. Kemudian yang kedua ada contoh lafaz muawwal. Terdapat surat Az-Zariyat ayat 47. Lafaz yad dalam bunyi ayat Az-Zariyat ayat 47, makna zahirnya adalah tangan, sebagaimana keterangan di atas. Tetapi oleh para ulama, lafaz yad atau ayadun pada ayat di atas diartikan tangan, berarti mempersembahkan Allah dengan makhluk, sedang Allah tidak mempunyai sesuatu pun sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran yang berbunyi laisa kamatslihi syai', tidak ada satupun yang menyerupainya. Quran surat Al-Syura ayat 11. Oleh karena itu maka ditakwilkan arti tangan menjadi kekuasaan. Perubahan arti yang demikianlah yang ditanamkan takwil. Kesimpulan, zahir itu suatu lafaz yang dengan mendengarkan lafaz itu pendengar bisa langsung mengerti apa maksudnya tanpa perlu berpikir dan tidak bergantung pada petunjuk lain. Nah, kalau muawwal berarti mengartikan lafaz dengan beberapa alternatif kandungan makna yang bukan makna lahiriah. Bahkan penggunaan secara masyhur kadang-kadang diidentikan dengan tafsir. Dia harus dipikir-pikir lagi, harus dicari tafsirannya, arti maksudnya. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.